TikTok. TikTok resmi diambil alih Amerika dan dalam hitungan hari, aplikasi ini berubah jadi mimpi buruk. Kata Epstein disensor, kreator jutaan followers terkunci di 0 views. Data pribadi dilacak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa TikTok jadi lebih menakutkan setelah diambil alih Amerika daripada saat dimiliki China? Salah satu keputusan paling kontroversial adalah ketika Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 16 September 2025 di Oval Office untuk memperpanjang deadline divestasi TikTok hingga 16 Desember 2025, memberi ByteDance waktu tambahan 90 hari guna menyelesaikan negosiasi dengan investor AS setelah kerangka kerja awal disepakati beberapa hari sebelumnya. Penandatanganan ini dilakukan secara tertutup, didampingi penasihat keamanan nasional dan perwakilan dari Oracle, Silver Lake, serta MGX, tiga kelompok investor utama yang mendorong pemisahan operasi TikTok AS dari kendali ByteDance di Beijing demi alasan keamanan data. Setelah dokumen ini ditandatangani, dalam 6 hari berikutnya Washington memperingatkan bahwa TikTok dapat diblokir dari seluruh jaringan telekomunikasi Amerika jika ByteDance tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian, pada 18 Desember 2025, setelah negosiasi maraton selama 48 jam, ByteDance akhirnya menyetujui divestasi tersebut untuk mencegah pelarangan penuh di Amerika Serikat. Dengan keputusan itu, masa depan TikTok di Amerika langsung berubah. TikTok US akan menjadi entitas terpisah, berada di bawah kendali penuh investor Amerika. Sebuah entitas baru bernama TikTok USDS, United States Digital Service, akhirnya diperkenalkan ke publik. Secara resmi, mereka memposisikan diri sebagai versi TikTok yang lebih aman untuk Amerika Serikat. Namun, sejak hari pertama, banyak yang merasa ada sesuatu yang berbeda. The change to designate the use of the term Zionist as a proxy for a protected attribute as hate speech. So if somebody were to use Zionist, of course you can use it in the sense of you're a proud Zionist, but if you're using it in the context of degrading somebody, calling somebody a Zionist as a dirty name, then that gets designated as hate speech to be moderated. Adam Priser, CEO TikTok US Data Security Joint Venture LLC, mengatakan bahwa TikTok telah menyesuaikan kebijakan agar kata Zionis jatuh di bawah pedoman hate speech yang dilindungi jika digunakan sebagai penghinaan, misalnya memanggil seseorang Zionis sebagai kata kotor. Namun penggunaan netral seperti pro-Zionis tetap diizinkan dan tidak dimoderasi. Pada tahun 2020, TikTok sudah menjadi salah satu aplikasi media sosial dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat dengan puluhan juta pengguna aktif setiap bulan. Kepopuleran ini membuat aplikasi tersebut mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah AS, terutama terkait keamanan data. Pejabat Keamanan Nasional AS menyampaikan kekhawatiran bahwa kepemilikan TikTok oleh ByteDance, sebuah perusahaan teknologi berbasis di Tiongkok, berpotensi menimbulkan risiko. Hal ini berkaitan dengan undang-undang di Tiongkok yang mengharuskan perusahaan domestik untuk bekerja sama jika diminta dalam hal investigasi atau keamanan nasional. Menurut mereka, aturan tersebut dapat secara teoritis memungkinkan pemerintah Tiongkok meminta akses data dari perusahaan manapun yang berbasis di negara itu. Kekhawatiran ini menjadi isu politik yang besar. Pemerintah Amerika Serikat mulai membahas kemungkinan pelarangan TikTok di forum publik dan legislatif. Dalam beberapa tahun berikutnya, TikTok berulang kali menghadapi tekanan politik, mulai dari ancaman larangan unduhan aplikasi di AS, upaya untuk memblokir layanan di perangkat pemerintah, hingga gugatan hukum dan serangkaian peraturan baru yang ditujukan untuk memperketat akses data perusahaan teknologi asal luar negeri. Selama periode ini, TikTok beberapa kali berusaha meyakinkan publik bahwa data pengguna Amerika disimpan secara terpisah dan tidak bisa diakses oleh ByteDance di luar negeri. Namun, meskipun ada upaya transparansi dan audit independen, kekhawatiran tentang potensi akses data tetap menjadi isu utama. Masuk ke tahun 2024, tekanan terhadap TikTok semakin meningkat. Kongres AS mengesahkan undang-undang yang melarang perusahaan teknologi yang berasal dari negara selain AS memiliki dan mengendalikan platform media sosial besar tanpa melakukan divestasi operasi lokal atau mengambil langkah pemisahan data yang disetujui pemerintah. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa operasi TikTok di AS tidak lagi berada di bawah kendali asing yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional. Peraturan baru ini memberi ByteDance dua pilihan: menjual sebagian atau seluruh operasi TikTok di AS kepada pihak yang berbasis di Amerika, sehingga kontrol atas data
data dan algoritma berada di tangan investor AS atau menghadapi larangan total terhadap TikTok di seluruh wilayah Amerika Serikat. ByteDance kemudian memasuki pembicaraan intensif dengan sejumlah perusahaan Amerika yang tertarik untuk mengambil alih bagian operasi TikTok di AS. Diskusi ini melibatkan perusahaan teknologi besar dan investor strategis. Negosiasi pun berlangsung selama beberapa bulan. Setelah melalui serangkaian pembicaraan intens antara ByteDance dan calon investor Amerika, akhirnya sebuah kesepakatan mengikat atau binding agreement dicapai pada 18 Desember 2025. Dalam perjanjian itu, ByteDance menyetujui untuk melepas kontrol atas operasi TikTok di AS kepada konsorsium investor yang terdiri dari beberapa pihak, termasuk perusahaan teknologi yang sudah besar dan investor strategis yang berkomitmen pada kepemilikan mayoritas di entitas baru. Perjanjian ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah AS yang menginginkan struktur yang memastikan bahwa data dan operasi TikTok di AS ditangani oleh entitas yang berbasis dan dikendalikan di dalam negeri. Akhirnya, pada 22 Januari 2026, seluruh proses legal dan administratif dinyatakan selesai dan akuisisi serta restrukturisasi TikTok AS dianggap resmi selesai. Kesepakatan ini muncul sebagai konsekuensi dari tekanan hukum pemerintah Amerika yang mewajibkan ByteDance menjual operasi TikTok di AS agar aplikasi tersebut tidak diblokir secara nasional. Pemisahan ini berarti TikTok kini menjadi dua perusahaan berbeda. TikTok USDS berdiri sebagai entitas baru yang khusus melayani pengguna di Amerika Serikat dan dimiliki oleh konsorsium investor Amerika. Sementara itu, TikTok Global tetap berada di bawah ByteDance dan melayani pengguna di seluruh dunia di luar wilayah AS. Kedua entitas ini tidak lagi berbagi manajemen, server, ataupun kebijakan data seperti sebelumnya. Dalam struktur baru pasca pemisahan, Oracle memegang 15% saham dengan peran ganda sebagai investor sekaligus penyedia infrastruktur cloud strategis. Tanggung jawab utama Oracle adalah memastikan seluruh data pengguna TikTok AS disimpan di wilayah Amerika Serikat dan dikelola di bawah pengawasan perusahaan domestik. Sementara Silver Lake, salah satu firma private equity terbesar di Silicon Valley, juga mengontrol 15% kepemilikan dan berperan sebagai investor utama yang mendukung sisi finansial dan tata kelola korporat dari entitas baru ini. MGX dari Uni Emirat Arab turut masuk dengan porsi 15% sebagai investor strategis yang membantu ekspansi global dan menyediakan pendanaan jangka panjang. Investor afiliasi ByteDance lama mempertahankan porsi terbesar dengan 30,1% saham. Kelompok ini mencakup berbagai investor internasional yang sebelumnya sudah menanamkan modal di ekosistem ByteDance Global. Meskipun memiliki porsi signifikan, mereka tidak memiliki kontrol operasional atas platform. Kemudian ByteDance sendiri hanya mempertahankan 19,9% kepemilikan, posisi minoritas yang sengaja dirancang di bawah threshold 20%. Struktur ini memastikan ByteDance tidak lagi memiliki kontrol mayoritas sesuai dengan persyaratan regulasi AES yang melarang entitas asing mengendalikan platform media sosial dengan pengguna domestik dalam jumlah besar. Meskipun demikian, setelah proses pemisahan TikTok AS dari induk globalnya selesai, muncul konsekuensi besar yang langsung menjadi sorotan para kreator terkait kebijakan lisensi royalty free yang diberlakukan TikTok USDS. TikTok just changed its terms of service as of today after the agreement, and here are all the changes you need to know about. First of all, the good news. When you upload a video, your video is still your video, but now there's a catch. The moment you upload anything to TikTok, you're giving TikTok a worldwide, royalty-free, permanent license to use it. This means that TikTok can copy it, distribute it, remix it, show it to anyone, and they could use it to train its AI system. And for that, you do not get paid for that. And it's anytime you upload a video, and there's no way to opt out. Dalam kebijakan baru ini, setiap video yang diunggah pengguna memang secara teknis tetap dimiliki oleh pembuatnya, tetapi hak pengelola konten tersebut berpindah secara sangat luas kepada TikTok. Begitu sebuah video diunggah, pengguna otomatis memberikan lisensi global yang tidak berbayar, tanpa batas waktu dan tidak dapat dicabut kembali. Ini berarti TikTok memiliki hak untuk menggunakan, menyalin, memodifikasi, atau menyebarkan ulang video tersebut di berbagai media tanpa perlu membayar apapun kepada kreatornya. TikTok put in black and white, they can reclaim any username if a few things happen. One, if you're inactive for 180 days. Next, if you're banned. And then also if the username violates policies or infringes any kind of rights. Adapun dalam aturan terbarunya menyatakan bahwa username dapat dilepas dan diberikan kepada orang lain apabila pengguna tidak aktif selama 180 hari. Lisensi yang diberikan ini memiliki 3 karakteristik krusial. Pertama, lisensi ini bersifat non-eksklusif. TikTok tidak perlu membayar sepeser pun meskipun terus menggunakan konten tersebut untuk melatih AI. Pengguna juga tidak bisa menarik kembali izin ini meskipun
pun sudah menghapus video dari platform. Kedua lisensi ini dapat dialihkan dan disublisensikan. TikTok bisa memberikan konten ke mitra bisnis, advertiser, atau pihak ketiga untuk keberlakuan mereka sendiri tanpa persetujuan tambahan dari kreator. Tiga lisensi ini berlaku di seluruh dunia. Konten bisa digunakan untuk melatih AI atau proyek komersial di mana saja, tidak terbatas pada satu negara atau yurisdiksi. Hal lain yang terjadi adalah beberapa pengguna TikTok melaporkan bahwa ketika mereka mencoba mengirim kata Epstein, misalnya di komentar atau pesan pribadi, aplikasi memberi error atau muncul notifikasi pelanggaran pedoman komunitas. This is absolutely unbelievable. Since Donald Trump's allies took over TikTok, you still have access to the direct messages on the platform, as you can see here. But when you go to type in a message that mentions Jeffrey Epstein, this is what happens. They give you a warning saying this message may be a violation of our community guidelines and has not been sent to protect our community. So now TikTok's covering for Jeffrey Epstein. Selain itu, pada kebijakan privasi terbaru, beberapa poin utama langsung memicu diskusi publik karena dianggap jauh lebih dalam secara pengumpulan data, di mana aplikasi ini dapat mengumpulkan data sensitif termasuk asal ras atau etnis, kebangsaan, agama, kondisi kesehatan fisik dan mental, kehidupan seksual, orientasi seksual, status transgender atau non-biner, hingga informasi kewarganegaraan, imigrasi, finansial, dan nomor identitas resmi seperti SIM. Adapun pengumpulan geotagging presisi menggunakan koordinat GPS akurat. Sebelumnya TikTok hanya menggunakan lokasi perkiraan seperti IP address, sinyal jaringan atau kode SIM, pendekatan yang secara teknis menjaga jarak dari pelacakan mendalam. Namun di bawah struktur baru TikTok AS, akses GPS memungkinkan aplikasi mengetahui posisi pengguna secara rinci, bahkan hingga tingkat alamat atau lantai gedung. Meskipun opsi ini tetap dimatikan secara default dan hanya aktif ketika pengguna memberikan izin melalui peraturan perangkat. Kebijakan tersebut tetap memicu kekhawatiran privasi terutama di tengah perdebatan soal seberapa besar peran pemerintah AS dalam pengawasan TikTok USDS. I critiqued Donald Trump months ago, and now my account is about to get banned. This morning, I woke up to a lovely message saying that I have received 2 account strikes on my account for a video I posted on November 14th. In this video, I discuss how, of course, out of all the things that have come out in the Epstein files, allegedly is Trump blowing someone named Bubba. And if you remember this whole saga, my entire video, the point of it, which got 2 million views, by the way, was saying how nothing's going to bring him down in MAGA. There's nothing he can do that will take him down except for having gay sex. And of course, as soon as US ownership transfers, suddenly I get 1 strike on this video and 1 strike on a video about ICE. We need mass investigations into TikTok. Since it has transferred ownership to American ownership, it has become vastly more censored. Content is being suppressed. And you know whose content is getting pushed out? People that are pro-Trump. I've seen so many random red pill videos come up on my page or like Republican videos. Meanwhile, people like leftists who are speaking out against the current administration are being set. Banyak kreator AS juga melaporkan penurunan drastis views shadow ban pada konten politik kiri atau pro-Palestina di TikTok USDS. Sementara video konservatif dan pro-Trump justru dipromosikan lebih agresif. Fenomena yang memicu tuduhan bias algoritma baru. Laporan Gubernur California Gavin Newsom pada 26 Januari mengkonfirmasi kasus konten anti-Trump diblokir secara sistematis pasca transisi USDS, memperkuat kekhawatiran soal pengaruh Larry Ellison dalam Oracle, pendukung setia Trump yang kini mengaudit dan menyesuaikan algoritma rekomendasi. Apakah TikTok menjadi lebih aman atau justru lebih menyeramkan setelah diambil alih? Kalau menurut kalian bagaimana?